Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Widiasingrum dari kelas 11 dari IPA 2. Saya di sini akan mempresentasikan tentang propagasi gelombang. Nah, yang pertama adalah apa sih itu propagasi gelombang? Propagasi gelombang adalah perambatan gelombang pada media perambatan. Media perambatan atau biasa juga disebut saluran transmisi gelombang dapat berupa fisik, yaitu sepasang kawat konduktor, kabel koaksial, dan berupa non-fisik, yaitu gelombang radio atau sinar laser. Nah, yang selanjutnya adalah propagasi gelombang elektromagnetik, yaitu tegak lurus terhadap arah propagasi gelombang. Bisa dilihat gelombangnya itu dia ada dua arah gitu ya. Yang pertama itu horizontal, yang kedua vertikal. Nah, dia itu memiliki sifat yaitu tidak memerlukan media rambat, termasuk gelombang transversal, dan memiliki sifat yang sama seperti gelombang transversal. Yang ketiga adalah tidak membawa massa, namun membawa energi. Yang keempat adalah energi yang dibawa sebanding dengan besar frekuensi gelombang. Yang kelima adalah medan listrik atau E selalu tegak lurus terhadap medan magnet atau B dan sepase. Yang keenam adalah ia memiliki momentum. Yang ketujuh adalah dibagi menjadi beberapa jenis tergantung frekuensinya atau panjang gelombangnya. Nah, yang selanjutnya adalah radiasi elektromagnetik. Apa sih itu radiasi elektromagnetik? Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik atau medan magnet yang berisolasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu titik tempat ke tempat lainnya. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Setiap muatan listrik yang memiliki percepatan memancarkan radiasi elektromagnetik. Waktu kawat menghantarkan muatan sama dengan arus balik, bergantung pada situasi. Gelombang elektromagnetik dapat bersifat seperti gelombang atau seperti partikel. Bisa dilihat dia biasanya memancarkan antena gitu. Yang selanjutnya adalah gelombang isotropik. Bisa dilihat gambarnya, dia memiliki bentuknya seperti bola dan memiliki titik sumbernya ada di tengah, yaitu dihasilkan oleh sumber titik atau antena teoritis yang dapat meradiasi energi ke segala arah sama rata. Dan yang selanjutnya adalah line of sight, yaitu tingkat obstruksi dalam line of sight menentukan tidak hanya visibilitas dari satu titik ke titik lain, tetapi juga kualitas penerimaan sinyal untuk transmisi nirkabel seperti Wi-Fi, Clear LOS diperlukan untuk jaringan nirkabel inframerah atau Li-Fi berbasis LED. Yang selanjutnya adalah non-line of sight, yaitu transmisi radio melintasi jalur yang sebagian terhalang, biasanya oleh objek fisik di zona Fresnel terdalam. Banyak jenis transmisi radio tergantung pada derajat yang berbeda pada garis pandang antara memancar dan penerima. Jadi perbedaannya itu, kalau misalnya line of sight itu ke segala hanya satu arah, jadi dia lurus gitu. Biasanya dia untuk Wi-Fi. Nah, kalau misalnya non line of sight itu dia tuh kayak pemutarnya tuh acak-acak. Jadi dari sini ke sini, dari A ke B ke C gitu biasanya. Nah, yang selanjutnya itu adalah frekuensi gelombang radio. Bisa dilihat tabelnya, ada nama band, singkatan, frekuensi, panjang gelombang, dan contoh penggunaan. Nah, di nama bandnya itu ada extremely low frequency, super low frequency, ultra low frequency, very low frequency, medium frequency, high frequency, very high frequency, ultra high frequency, super high frequency, extremely high frequency. Nah, di sini tuh ada nilai-nilai frekuensinya gitu. Dan yang paling gede itu yang paling bawah nih, 30 sampai 300 GHz. Nah, dia tuh memiliki titik penggunanya tuh untuk radio astronomi, biasanya kayak di atas gitu, kayak yang di atas bumi gitu. Nah, saja tuh perbedaan propagasi perbedaan. Nah, yang pertama tuh ada yang di tanah, bisa lihat gambarnya di sini. Dan yang kedua itu ionosfer, yaitu atmosfer mengalami ionisasi karena radiasi matahari. Nah, yang ketiga adalah adanya ruang. Ya, bisa lihat gambarnya, perbedaannya tuh emang beda banyak gitu. Dan sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan apabila ada suara yang kurang.
Saya yang kurang kalian dengar mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.